Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang beranggotakan Dwipa Oki Dewantara, Halimatus Sa'adiyah, dan saya sendiri, Maureza Fathul Aini. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang peradaban masa Khulafaur Rasyidin pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu profil Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada 27 Oktober 573 Masehi di Makkah, Arab Saudi, di lingkungan suku yang banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Beliau dijuluki Abu Bakar karena beliau adalah orang yang paling awal memeluk Islam dan mendapat gelar As-Siddiq karena beliau segera membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa. Sejak kecil, beliau senang berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya, Ibnu Dubunah, berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Maka dari itu, tidak sulit baginya untuk mempercayai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau wafat pada hari Senin, 23 Agustus 624 Masehi di Madinah, Arab Saudi, di umur yang ke-63 tahun setelah kurang lebih 15 hari dikabarkan terbaring di tempat tidur. Masa kekhalifahannya yaitu berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan, 11 hari. Yang selanjutnya yaitu proses pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar pernah ditunjuk Rasulullah sebagai penggantinya untuk mengimami sholat ketika beliau sakit. Beliau bersabda, "Suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam sholat." Tapi tak lama setelah peristiwa tersebut, Rasulullah wafat dan tidak ada pesan mengenai pengganti Rasulullah. Kemudian terjadi perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, di mana pihak Muhajirin mengunggulkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Usaid bin Hudair, sedangkan kaum Ansor mengunggulkan Sa'ad bin Ubaidah. Mendengar kabar itu, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab segera berangkat ke Saqifah. Karena perselisihan itu, akhirnya Abu Bakar mencalonkan Umar bin Khattab dari kaum Muhajirin dan Sa'ad bin Ubaidah dari kaum Ansar sebagai calon khalifah yang salah satunya akan dibaiat. Kemudian, setelah para sahabat berijma, akhirnya mereka mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah karena mereka yakin bahwa Rasulullah menjadikannya imam sholat, yaitu sebagai pertanda bahwa Rasulullah secara tidak langsung menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya untuk memimpin umat Islam. Abu Bakar dibaiat pertama di Saqifah, yang selanjutnya dibaiat lagi di Masjid Nabawi. Di sana beliau menyampaikan pidatonya kepada umat muslim seperti yang terlampir pada video ini. Perkembangan peradaban Islam. Bidang ekonomi. Sebuah lembaga mirip Bait al-Mal di dalamnya dikelola harta benda yang didapat dari zakat, infak, sedekah, ghanimah, dan lain-lain. Penggunaan harta tersebut digunakan untuk gaji pegawai negara dan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada. Di bidang pendidikan. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih seperti pada masa Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Dari segi materi, pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Pendidikan keimanan yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah. Pendidikan akhlak seperti adab masuk rumah orang, sopan santun, bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Pendidikan ibadah seperti melaksanakan sholat, puasa, dan haji. Kesehatan seperti tentang kebersihan, gerik-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk merukat jasmani dan rohani. Di bidang pertahanan dan keamanan, dengan mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Pasukan itu disebarkan untuk memelihara stabilitas di dalam maupun di luar negeri. Di antara panglima yang ada ialah Khalid bin Walid, Musana bin Harisah, Ammar bin As, Zaid bin Sufyan, dan lain-lain. Profil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab putra dari Nufail al-Khurais dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Khurais. Tidak ada yang tahu pasti kapan Umar ibnu Khattab dilahirkan. Ia dibesarkan layaknya anak-anak lainnya. Memasuki usia remaja, Umar mengembalakan untayanya.
Khattab bin Nufail di pinggiran kota Mekah. Selain berkuda merupakan keahlian Umar lainnya. Secara fisik, tubuh Umar kekar, kulitnya putih, kemerahan dan kumisnya lebat. Seperti pemuda pada masa jahiliyah lainnya, Umar akrab dengan minuman keras dan perempuan. Selain itu, Umar sangat gigih dalam membela agama nenek moyangnya. Tak akan ia biarkan orang siapapun dia mengusik agama nenek moyangnya. Maka ketika Rasulullah mulai mendakwah Islam, Umar merupakan orang yang sangat memusuhi Rasulullah. Pada waktu masa awal dakwah Islam di Mekah, Abu Bakar bin Hashim, Abu Jahal, merupakan tokoh Quraisy yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin karena kekejaman dan pemusuhan terhadap Islam. Umar pernah menghajar seorang budak perempuan karena budak tersebut memeluk Islam. Dia menghajar sampai capek dan bosan diri karena terlalu banyak memukul. Sang budak akhirnya dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Karena begitu berbahayanya kedua orang tersebut, Umar bin Khattab dan Abdul Hakam bin Hisham. Itu sehingga Rasulullah pernah berdoa kepada Allah agar salah satu dari keduanya masuk Islam. Allah yang yang berdoa seperti berikut. Doa Nabi terkabul dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam. Keislaman Umar terbukti membawa kemajuan pesat bagi Islam. Kaum muslimin menjadi berani terang-terangan melakukan sholat dan tawaf. Umar juga tidak takut menentang paman sendiri, Abu Jahal, seorang paling pembenci Islam. Ia menemui Abu Jahal dan terang-terangan mengaku telah memeluk agama Islam. Karena ketegasannya itu, Umar mendapatkan julukan Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang baik dan buruk. Ketika Nabi memutuskan untuk hijrah ke Yastrib, Umar bermaksud bersama kaum muhajirin lainnya berangkat mendahului Rasulullah dan Abu Bakar. Di kota Madinah, Umar dipersaudarakan dengan Utsman bin Malik. Seperti Abu Bakar, Umar juga ikut menggarap tanah subur Madinah karena ditanami berbagai macam tanaman. Karena sifatnya yang tegas, tak jarang Umar mendebat Rasulullah, seperti dalam perjanjian Hudaibiyah. Sebab ia merasa perjanjian tersebut merugikan kaum muslimin. Namun di balik badannya yang kekar dan kuat serta waktanya yang keras dan tegas, Umar menyimpan sifat lembut dan perasa. Hatinya mudah tersentuh dan sampai menangis terharu. Kemudian selanjutnya yaitu proses pengangkatan Umar menjadi khalifah. Berbeda dengan Abu Bakar, proses pengangkatan Umar menjadi khalifah tidak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Hal tersebut sudah diantisipasi terlebih dahulu oleh Abu Bakar. Ketika masih terbaring sakit, Abu Bakar mengundang tokoh-tokoh terkemuka dari kalangan Ansar dan Muhajirin. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Thalhah bin Ubaidillah. Kemudian, masing-masing dari sahabat dimintai pendapatnya oleh Abu Bakar perihal orang yang akan menggantikan dirinya. Thalhah menyarankan supaya Abu Bakar menanyakan hal tersebut kepada umat muslim. Kemudian Abu Bakar mengundang orang-orang Islam agar berkumpul di rumahnya. Abu Bakar berkata kepada umat muslim, "Saya meminta kalian semua untuk memberikan pendapat tentang khalifah pengganti saya setelah saya meninggal nanti. Demi Allah, pilihanku ini bukan tanpa pertimbangan yang sungguh-sungguh dan bukan pula dari lingkungan keluargaku. Ketahuilah bahwa aku memilih Umar bin Khattab sebagai penggantiku. Sudilah kiranya kalian menerima dan mematuhi." Mendengar perkataan Abu Bakar, orang-orang Islam yang hadir spontan menjawab, "Kami mendengar dan kami yang mematuhi." Abu Bakar memerintahkan Utsman bin Affan untuk menulis surat pengangkatan Umar bin Khattab. Selanjutnya yaitu perkembangan peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu pada bidang politik militer. Ada dua langkah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, yaitu yang pertama perluasan wilayah. Beberapa wilayah yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab antara lain penaklukan di Damaskus, Ajnabin, Baitul Maqdis, dan Mesir. Yang kedua yaitu membagi daerah kekuasaan. Khalifah Umar bin Khattab telah membagi daerah Islam dalam beberapa provinsi. Masing-masing provinsi berada di bawah kekuasaan seorang gubernur. Seperti Kufah berada di bawah kekuasaan Sa'ad bin Abi Waqqas, Basrah berada di bawah kekuasaan Atbah bin Khazwan, dan Ustad di bawah kekuasaan Amr bin As. Yang selanjutnya yaitu pada bidang ekonomi. Ada dua perkembangan peradaban pada bidang ekonomi yaitu
yaitu Umar bin Khattab mengembangkan Baitul Mal yang telah dibangun oleh Abu Bakar. Dan yang kedua yaitu membuat pecahan uang dirham sebagai alat transaksi utama. Kemudian selanjutnya yaitu pada bidang administrasi pemerintah. Yang pertama yaitu membentuk lembaga kekuasaan pemerintahan. Ada 3 lembaga yang dibentuk, yaitu yang pertama lembaga legislatif, yang kedua lembaga yudikatif, dan yang ketiga adalah lembaga eksekutif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang bertugas menampung aspirasi rakyat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh rakyat. Yang kedua yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan dan kata. Dan yang ketiga yaitu lembaga eksekutif atau kekuasaan tertinggi negara, yaitu yang dipegang oleh khalifah. Kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab sebagai kepala negara adalah mengembangkan daerah kekuasaan Islam. Selanjutnya yaitu pada bidang administrasi pemerintahan. Yang pertama yaitu membentuk lembaga kekuasaan pemerintahan. Ada 3 lembaga pemerintahan yang dibentuk oleh Umar bin Khattab. Yang pertama yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga negara yang bertugas menampung aspirasi rakyat serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh rakyat. Yang kedua yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan yang berkaitan dengan sengketa harta dan perdata. Yang ketiga yaitu lembaga eksekutif atau khalifah. Kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab sebagai kepala negara adalah mengembangkan daerah kekuasaan Islam, pembenahan birokrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan tata negara reguler yang digaji oleh negara, dan senantiasa memperhatikan kemaslahatan rakyat dan melindungi hak-haknya. Yang kedua yaitu menata Dewan Musyawarah. Dewan Musyawarah yaitu dewan yang boleh dipilih menjadi khalifah. Anggota Dewan Musyawarah terdiri atas 6 orang, yaitu yang pertama Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan Thalhah bin Ubaidillah. Yang ketiga dari perkembangan peradaban pada bidang administrasi pemerintahan pada masa Umar yaitu menetapkan tahun baru Hijriah sebagai tahun baru umat Muslim. Selanjutnya perkembangan peradaban pada bidang pendidikan. Yang pertama yaitu membentuk lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan pada masa Umar bin Khattab sama dengan masa Abu Bakar. Namun, dari segi kemajuan lembaga pendidikan pada masa Umar bin Khattab begitu pesat. Yang kedua yaitu materi pendidikan. Materi pendidikan pada masa Khalifah Umar adalah materi pada kutab di masa Abu Bakar. Di samping materi yang diajarkan, ditambah dengan mata pelajaran dan keterampilan. Yang ketiga yaitu pendidik. Yang menjadi pendidik pada masa Umar bin Khattab adalah Umar sendiri dan guru-guru yang Umar angkat. Umar merupakan seorang pendidik yang sering melakukan penyuluhan pendidikan di kota Madinah. Umar juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar serta mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap daerah yang ditaklukkannya. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.